tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh, Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Kabar ini, kabar terkabar. Dalam 2 bulan ini sering banget ke Papua. Ya. Ini menjalankan instruksi Presiden juga untuk memantau perkembangan pembangunan di Papua, Mas. Bulan lalu kita ke Jayapura dan Merauke. Hari ini kita di Manokwari. Ini selamat datang untuk teman-teman media di Manokwari. Bapak Presiden memang memberikan perhatian khusus, concern yang sangat besar untuk pembangunan di Papua, dan sesuai komitmen kita bersama, yang namanya pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris. Jadi ini tugas kita bersama, tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk mengawal visi misi program Presiden agar bisa berjalan dengan baik, terutama untuk Papua. Ini kita mendarat, habis ini langsung rapat dengan beberapa lembaga. Terima kasih karena sudah membayar sholat kapan sekolah, dan saya berterima kasih karena Bapak Gibran sudah membeli barang-barang. Lebih saya jalan telah tulis di sekolah. Oh, gimana rasanya? Bahagia. Senang belajar dengan Pak Wapres? Senang. Gimana?
Baik. Terima kasih Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi sedikit terlambat karena tadi setelah landing kita langsung ke tempat rapat ya Pak Gubernur untuk menyelaraskan visi misi dengan BP3OKP dan juga komite yang baru saja dibentuk oleh Pak Presiden. Jadi terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para kepala daerah, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ini tadi kita bahas beberapa hal terkait percepatan pembangunan di Papua. Bulan lalu saya mengunjungi Merauke dan juga Jayapura. Hari ini di Manokwari, hari ini dan besok. Dan intinya dengan adanya dua lembaga yang sudah terbentuk saat ini menunjukkan keseriusan dan juga concern yang sangat tinggi dari Bapak Presiden untuk percepatan pembangunan di Papua. Besok kita melanjutkan kegiatan untuk meninjau beberapa pasar, ada kampus, dan beberapa tempat yang mungkin ke depan perlu kita berikan atensi khusus. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi arahan saya sudah jelas terkait Papua sehat, Papua cerdas, Papua damai. Ini ke depan harus kita jaga bersama, kita kawal bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, butuh dikawal oleh masyarakat setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama. Semua yang ada di sini kita kawal bersama program visi misi dari Bapak Presiden, dan arahan saya tadi sudah jelas, dana otsus yang selama ini sudah tersalurkan, ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik, dan kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, nah ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk nanti ke depan bisa lebih efisien dan sekali lagi tepat sasaran. Ini selama saya kunjungan ke sini masih banyak sekali masukan-masukan terkait dana otsus. Dan kita ingin nanti dibantu oleh kepala-kepala daerah, kita ingin program-program dari Bapak Presiden bisa berjalan baik di Papua. Cek kesehatan gratis. Karena tadi saya berkali-kali menekankan masalah angka harapan hidup, sekolah rakyat, MBG, sekolah Garuda, revitalisasi sekolah. Ini penting sekali untuk peningkatan indeks pembangunan manusia di Papua. Lalu kebetulan kalau di sini saya bawa staf khusus yang khusus menangani masalah AI. Besok kita juga menyumbangkan beberapa alat-alat, beberapa device untuk terkait koneksi internet, pemberian laptop. Saya sudah tugaskan staf khusus saya
Mas Adit namanya, untuk nanti kepala-kepala daerah bisa berkenalan. Ini beliau udah bantu saya dari zaman wali kota. Kita pengen Papua dimanjakan. Jadi dia lebih banyak nanti bersinggungan dengan pihak-pihak swasta. Lalu tadi kita bahas juga terkait Trans Papua. Ini masih ada beberapa ruas yang belum tersambung. Nanti harapannya jika ini semuanya selesai, yang namanya akses, masalah inflasi, harga-harga bahan pokok yang masih tinggi, ini nanti bisa terselesaikan. Yang jelas, komitmen kami, pembangunan tidak boleh lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris. Dan tadi saya tekankan juga, Papua itu bukan tempat pengasingan atau pembuangan. Bapak Ibu mungkin udah sering baca berita tentang saya. Oh, Gibran diasingkan di Papua. Tidak, itu enggak benar. Papua itu bagian dari NKRI. Bagian dari NKRI dan harus kita berikan perhatian khusus. Itulah kenapa ada 2 lembaga yang mengawal pembangunan di sini. Dan saya yakin tadi ya Pak Gubernur, orang-orang yang ada di sana itu adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang mengerti problem di Papua, dan saya yakin nanti ke depan akan ada terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru yang nanti akan membawa manfaat yang baik untuk masyarakat Papua. Kira-kira itu Bapak Ibu, nanti saya lebih banyak mendengar saja terkait keluhan-keluhan, masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Bapak, 1, 2.